Kelahiran Pedang Iblis bab 2361 tangga. Pengetahuan luar biasa yang terakumulasi selama banyak era, jumlah energi yang tak terduga, dan makna yang tak terhitung jumlahnya yang tidak pernah memiliki kesempatan untuk dilahirkan kembali mengalir melalui dunia Nuh. Semuanya terasa terlalu berat untuk pikiran peringkat 9, tetapi potensi kegelapan yang sangat halus membantu dan memungkinkan Nuh untuk menelusuri aliran informasi yang tampaknya tidak terbatas itu. Nuh dapat melihat banyak sekali peluang yang terbentang di depan matanya yang tertutup. Kristal halus adalah inti langit dan bumi. Jika dia mau, dia bisa menyelesaikan jalannya dan menjadi penguasa versi pribadi. Kristal itu menawarkan lebih dari itu. Makna yang tak terhitung jumlahnya yang dimiliki langit dan bumi setelah kelahiran kembali mereka adalah untuk ditangkap oleh Nuh. Dia dapat memilih apapun yang dia inginkan dengan bebas dan mengubah jalannya sesuai dengan keputusannya. Sumber daya dan makna yang berlimpah itu menggoda pikiran Nuh yang serakah dan lapar. Namun kesombongannya mengakhiri segala pemikiran berbahaya dan mungkin mematikan. Nuh telah mengalahkan langit dan bumi. Dia tahu bahwa jalannya telah melampaui apa yang ingin dicapai oleh para penguasa. Semuanya hancur. Pikiran Nuh bekerja dengan kecepatan penuh saat ia membelah dan menganalisis segala makna yang mencoba mencemari dunianya. Dia bisa menggunakan aspek dari hukum yang belum lahir itu untuk memperdalam keberadaannya, tapi sisanya tidak berguna dalam bentuknya saat ini. Bagian-bagian yang tidak berguna hancur menjadi energi murni yang menyatu dengan pusat kekuatan Nuh dan memperkuat strukturnya. Dunianya meninjau seluruh proses, dan segera menyadari bahwa wujud Nuh saat ini memiliki batasan yang tidak dapat dipecahkan. Dia harus berubah untuk mencapai terobosan total. Nuh tidak asing dengan perubahan besar, terutama jika menyangkut pusat kekuasaannya. Tubuh, pikiran, dantian, dan lubang hitamnya meledak menjadi wilayah berdarah yang tidak membiarkan satupun kain lolos, dan hanya kegelapan halus yang tersisa di tengah struktur itu. Prosesnya tidak berakhir di situ. Malam, mendengkur, dan setiap pendamping lain yang ada di dunia Nuh meledak tanpa kehilangan kesadaran atau nyawa. Semuanya tetap hidup di tengah dunia yang berdarah dan gelap saat Nuh menyelidiki jauh ke dalam dirinya untuk memilih akan menjadi apa dia nantinya. Membuat keputusan tentang formulir bukanlah suatu masalah. Nuh selalu tahu siapa dirinya. Impian di akademi menjadi kenyataan. Dia hanya perlu melakukan satu langkah terakhir untuk menyelesaikan visi itu. Potensi melampaui peringkat ke-9 meninggalkan kegelapan halus dan memenuhi setiap sudut wilayah berdarah. Bahan bakar unggul itu menyatu dengan material dan gelombang mental di area tersebut sebelum menarik semuanya kembali ke pusatnya. Domain tersebut mengembun menjadi bentuk tidak rata berwarna hitam pekat yang berguncang dan berubah sementara bagian dalamnya mengeras. Segera ujung yang tajam menjadi jelas, dan struktur lainnya menyusul. Dua tepi tajam dan badan bersisik muncul di atas ujungnya. Kekosongan sudah mulai berkurang karena tekanan yang dihasilkan oleh kehadiran baru itu, namun transformasi terus berlanjut. Bilahnya akhirnya mengembun sepenuhnya, dan ujungnya mulai terbentuk. Wajah jahat muncul dan berubah menjadi penjaga yang memancarkan tekanan yang mengancam. Satu-satunya pandangan dari benda itu sepertinya mampu membunuh dan menghancurkan dunia, tapi transformasinya belum berakhir. Pegangan yang sebagian halus tumbuh dari pelindungnya dan bergoyang ke kiri dan ke kanan saat itu menyatu dan keluar dari kehampaan. Benda itu hampir tidak tampak nyata, tapi kekuatan yang dipancarkannya memecahkan segala keraguan tentang keberadaannya. Seluruh pedang masih bergetar dan mengalami beberapa perubahan saat seluruh strukturnya menjadi stabil. Namun, ketika proses tersebut berakhir, sebuah ambisi yang lazim meluas dari strukturnya dan menyelimuti kekosongan dalam sifat-sifat pemberdayaannya. Tentara tidak dapat menghindari perluasan ambisinya, tetapi tidak ada ahli yang berani bergerak dalam situasi tersebut. Terlebih lagi, ketika energi itu menyentuh mereka, luka mereka sembuh total, dan dunia mereka mendapatkan kembali kekuatan puncaknya. Zat hitam segera muncul dari pedang dan menyelimutinya dalam gelombang padat. Kegelapan menciptakan kembali sosok Nuh, dan waktu seolah berhenti ketika dia membuka mata reptilnya. Mata Nuh tertuju pada tentara, tetapi perhatiannya tertuju ke tempat lain. Dia bisa melihat banyak temannya, tapi sesuatu yang jauh lebih dalam menyita sebagian besar minatnya. Kegelapan yang sangat besar di alam semesta kehilangan bentuknya yang tampaknya kosong dan merenggut kehidupan. Nuh mampu melihat untaian makna yang lebih besar dan lebih dalam mengalir melalui kegelapan dan menyatu menuju wilayah yang jauh. Struktur kekosongan ruang waktu juga mulai masuk akal. Nuh hanya perlu fokus pada suatu tempat untuk membengkokkan hukum yang mengatur wilayah itu dan mengubahnya sesuai keinginannya. Nuh merasa maha kuasa. Dia bisa merasakan bahwa dia telah mencapai puncak sebuah perjalanan. Namun keunggulannya juga membuatnya sadar akan sesuatu yang lebih dalam dan lebih kuat yang tersembunyi di mana-mana di sekelilingnya. Kekosongan itu memiliki sesuatu yang tidak dapat diperiksa atau dikenali oleh Nuh. Gelombang makna juga mencapai kedalaman yang tidak dapat dipahami sepenuhnya oleh pikirannya.
Alam semesta membawa rahasia yang tidak bisa dia pelajari, dan tarikan dari makhluk yang sangat kuat bahkan sampai ke akal sehatnya. Rahasia tersebut sempat membuat banyak ahli merasa kehilangan, namun Noah hanya tersenyum kegirangan. Dia akhirnya bisa merasakan betapa besarnya jalan di atas perjalanan kultivasi, dan dia bersukacita melihat pemandangan itu. Saya bisa menjadi jauh lebih kuat, pikir Noah. Peringkat ke-10 hanyalah permulaan. SS. Makhluk kuat yang ditemukan oleh Indra Nuh merasa tepat di belakangnya, meskipun jarak mereka sangat jauh. Dia hanya perlu berbalik untuk mempelajarinya, tapi dia menahan diri. Nuh tahu bahwa dia tidak akan pernah melihat ke belakang begitu dia mengarahkan pandangannya ke alam semesta, tetapi dia masih memiliki beberapa masalah yang harus diselesaikan. Organisasinya berada tepat di bawahnya, menatap dengan kagum pada lahirnya eksistensi peringkat 10 dan menunggu langkah selanjutnya. Beberapa kata tidak dapat menjelaskan apa yang dirasakan Nuh, dan menghabiskan waktu yang berharga bersama teman-temannya adalah hal yang mustahil dalam situasi seperti itu. Dia nyaris tidak bisa menahan diri untuk tidak terbang menuju kedalaman alam semesta. Tekad itu tidak bisa bertahan lama, tapi ada sesuatu yang harus dia lakukan sebelum kepergiannya yang tak terelakkan. Pemandangan di depan mata Nuh berisi kenangan terindahnya dan banyak lagi, namun tidak banyak ahli yang telah membantunya sepanjang perjalanannya. Nuh tahu bahwa kekuatannya telah membawa dunia ke keadaan seperti sekarang ini, tetapi dia tidak dapat mencapai banyak hal sendirian. Dia sendirian di puncak, tapi dia sampai di sana bersama seluruh organisasinya. Kenangan tentang Lily, William, Ivor, dan masih banyak lagi mengalir di benak Noah hingga akhirnya dia merasa mampu mendengar kata-kata terakhir sang naga waktu. Dia telah mendapatkan hadiah tertinggi, tetapi setiap anggota pasukannya berhak mendapatkan sesuatu. Noah menusukkan tangannya ke dalam pikirannya sebelum mengeluarkan untaian energi halus yang hitam pekat. Dia memeriksa benda itu selama beberapa detik, tapi dia akhirnya menghancurkannya dan membiarkan debunya berjatuhan ke sebagian tentara. Kepada binatang ajaib, Noah mengumumkan, "Saya mengabulkan ambisi saya. Semoga Anda tidak pernah melihat spesies Anda sebagai batasan." Debu menyatu dengan setiap binatang ajaib di pasukan. Makhluk-makhluk itu bisa menolaknya, tetapi bahkan ular abadi yang keras kepala pun memutuskan untuk menerimanya. Mata makhluk-makhluk itu segera bersinar setelah proses tersebut, dan perubahan terjadi pada spesies mereka. Nuh menusuk pikirannya lagi untuk mengeluarkan untaian energi halus lainnya, dan beberapa baris menyusul ketika dia menghancurkannya. Kepada para penggarap, saya mengabulkan keserakahan saya. Semoga Anda tidak pernah puas dengan bentuk kekuasaan yang lebih rendah. Para penggarap menjadi gelisah saat menyerap debu, namun kehadiran Nuh membuat mereka tetap mengantri. Namun senyuman lebar terlihat di wajah mereka, terutama saat memandang alam semesta. Peluang yang tak terhitung jumlahnya yang tersembunyi di balik kegelapan itu hampir menjadi terlalu menggoda bagi mereka. Kepada para bibrida, lanjut Noah setelah menghancurkan untaian energi halus lainnya, saya mengabulkan harga diri saya. Semoga Anda tidak pernah merasa rendah diri terhadap siapapun. Para bibrida tidak bisa menahan diri untuk tidak menyuarakan tangisan nyaring ketika debu menyatu dengan keberadaan mereka. Gestur tersebut mencoba memberikan tekanan yang kuat pada area tersebut, namun kehadiran Noah menghalangi semua itu. Pidatonya sepertinya berakhir di situ. Noah bahkan menurunkan lengannya, tapi teman dekatnya bisa melihat kalau dia belum selesai. Dia segera menunjukkan tangan kirinya, tapi matanya tetap diam. Dan untuk kekasihku, teriak Noah, aku menawarkan tanganku untuk dipegangnya selama perjalanan tanpa akhir. Pendengus keras bergema di antara tentara, tetapi banyak tatapan sudah tertuju pada sumbernya. June tampak sangat kesal, tetapi ekspresinya berubah menjadi seringai menantang sambil terus menatap Noah. June menjelma menjadi sambaran petir yang membuatnya mencapai Noah dalam sekejap. Ketika dia muncul, dia menatap tangan yang terangkat selama beberapa detik sebelum menghela nafas dan akhirnya mengambilnya. Ini baru permulaan, June memperingatkan. Aku bertaruh untuk itu, Noah menyeringai sebelum menatap teman-temannya untuk terakhir kalinya. Dia ingin mengatakan banyak hal, tetapi kekuatan yang menggoda menjadi terlalu kuat sehingga dia tidak dapat menahannya. Nuh akhirnya berbalik, dan bintang bersinar di mata reptilnya. Dia bisa melihat jejak yang ditinggalkan makhluk luar biasa di antara kegelapan alam semesta. Dia bahkan tidak bisa membayangkan seberapa kuat keberadaan itu untuk melahirkan sesuatu yang begitu cemerlang dan abadi, tapi dia punya niat untuk mengetahuinya. June bahkan tidak perlu melihat ke arah Noah, tapi kaki mereka bergerak bersamaan saat mereka melangkah ke atas dan berjalan melintasi kegelapan. Tampaknya mereka sedang menaiki tangga menuju kedalaman alam semesta, dan sosok mereka segera menghilang di bawah tatapan bahagia teman-teman mereka. Amat.